Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus ya. Selamat menonton alur cerita film Dajjal tahun 2023. Bertempat di Korea Selatan, memperlihatkan pria misterius tengah disandera oleh beberapa preman untuk nantinya diserahkan kepada bos gangster bernama Mr. Cho. Namun, seiring berjalan waktu penjagaan mulai melemah dan tanpa disangka-sangka, si pria misterius berhasil melepaskan borgol di tangannya lalu membantai preman-preman itu. Bahkan ketika Mr. Cho datang bersama kedua anak buahnya, mereka juga tak luput dari serangan kejutan. Belakangan barulah terungkap apabila si pria misterius merupakan pembunuh bayaran dengan nama julukan Nobleman, di mana Mr. Cho pernah menggunakan jasanya untuk menghabisi musuh-musuh bebuyutannya. Tetapi alih-alih membayar jasa tersebut, Mr. Cho malah berencana membunuh Nobleman agar tidak kehilangan uang sepeser pun, yang pada akhirnya keputusan itu membuatnya meninggal di tangan Nobleman. Beberapa bulan kemudian sedang diadakan turnamen tinju ilegal di Filipina, di mana tampak para penonton asik berjudi menjagokan petinju andalan masing-masing. Hingga singkat cerita pertarungan dimenangkan oleh blasteran Korea Filipina bernama Marco setelah berhasil menumbangkan petinju asal Thailand. Dan berkat kemenangan itulah Marco memperoleh bonus tambahan dari agensinya. Sebenarnya, Marco terpaksa menjalani pekerjaan kotor tadi demi membiayai operasi sang ibu, yang kini menderita penyakit cukup parah sampai-sampai cuma bisa terbaring di atas ranjang. Jadi sejak kecil, Marco memang sudah terbiasa hidup susah, apalagi tanpa kehadiran sosok ayah yang diduga pergi meninggalkan ibunya. Seringkali, Marco menemui seorang asli Korea Selatan bernama Kim Son-saeng. Ialah pemilik Kim's Kopino, yaitu panti asuhan teruntuk keturunan Korea Filipina. Usut punya usut, selama ini Marco berusaha keras mencari keberadaan ayahnya demi meminta pertanggungjawaban sekaligus biaya operasi bagi ibunya dengan dibantu oleh Pak Kim. Beranjak dari panti asuhan tadi, Marco singgah sejenak di sebuah warung ciu. Dan tak berselang lama datanglah bule kocak bernama John, yang juga berkecimpung di dunia tinju ilegal. Mengetahui kalau Marco sedang membutuhkan banyak uang, di sini John menawarkan pekerjaan menjanjikan tapi terbilang cukup berbahaya, yaitu merampok toko perhiasan di pusat kota. Namun usai diberi penjelasan panjang lebar baik mengenai job desk maupun bayarannya, 10% Marco, huh? What do you say? All you have to do is cut the power and keep the security business. Sepertinya Marco tidak begitu tertarik. Siang berganti malam, Marco kembali berpikir keras mengenai kondisi sang ibu yang harus segera memperoleh tindakan. Sementara jika cuma mengandalkan bayaran dari turnamen tinju, mungkin masih membutuhkan waktu beberapa bulan lagi. Dan di tengah kebimbangan inilah, ia memutuskan menerima tawaran dari John sebelumnya. I'll even forget about mommy's mates, huh? Pada aksi perampokan ini, Marco ditugaskan menyelinap masuk ke sebuah gedung, They'll bust in as soon as you keep the guards busy, cut the power to the building. kemudian menyabotase gardu listrik di bagian belakang gedung tersebut. Tetapi belum sempat melangkah lebih jauh lagi, tanpa disangka-sangka, muncul rombongan preman dari belakang yang berusaha membunuhnya. Beruntung berkat pengalaman di dunia tinju, Marco mampu memberikan perlawanan sengit. Lalu ketika memperoleh kesempatan kabur menjauh, di saat bersamaan, Doi melihat John seperti meninggalkannya begitu saja. Ternyata, John tidaklah benar-benar memberikan pekerjaan dalam tanda kutip merampok toko emas, melainkan hendak menjebak Marco. Mengingat mereka berdua sama-sama berada dalam bisnis tinju ilegal, di mana John menganggap Marco sebagai kompetitor terberat yang harus disingkirkan. Dikala perhatian Marco teralihkan, tiba-tiba dirinya tertabrak sebuah mobil yang ternyata dikendarai oleh seorang wanita asal Korea Selatan sebut saja Yunju. I'm really sorry. We should go to the hospital right away. Sedangkan preman-preman tadi memutuskan berhenti mengejar karena sadar di depan sana sudah ramai lalu lalang orang-orang.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Marco pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Dan saat hari berganti, Yunju kembali menemuinya 어떻게 좀 괜찮으세요? sambil memberikan sejumlah uang ganti rugi, sehingga membuat Marco merasa sedikit senang. Sebab uang itu bisa digunakan tambah-tambah biaya operasi ibunya. Kembali ke panti asuhan Kim Skopino, Pak Kim memberikan sebuah kabar bahagia bahwasanya ayah Marco telah ditemukan, 언제 온대요? 곧장 뭐 바로 오시겠대? serta dikabarkan akan segera datang ke Filipina, di mana tepat pada hari itu juga tampak beberapa orang Korea mengunjungi rumah Marco. Sementara di sisi lain, nobleman tengah mengawasi dari kejauhan entah apa tujuannya. 지금 너네 아버님이 좀 편찮으시거든. Ternyata orang Korea tadi adalah pengacara bernama Kang Won-sok. Di sini beliau hadir sebagai perwakilan dikarenakan ayah Marco mengalami sakit keras, sehingga tidak memungkinkan pergi kemana-mana. Nah, sebagai informasi tambahan, 괜찮으니까 그냥 한국말로 하세요. Marco sendiri tidak pernah merasa kesulitan berkomunikasi sekalipun dengan orang asing, sebab doi sangatlah fasih berbahasa Tagalog, Korea Selatan, serta Inggris. Usai memperkenalkan diri masing-masing, 지금 아버님 상황도 그렇고 우리가 좀 서둘러야 되거든. pengacara Kang meminta agar Marco segera terbang ke Korea Selatan untuk menemui sang ayah, yang diketahui tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Beberapa syarat seperti paspor pun sudah disiapkan, termasuk seorang pembantu yang akan merawat ibu Marco sementara waktu. Ya, meski terasa berat mau tidak mau Marco harus menuruti permintaan tersebut, 너네 아버님한테는 어머니 수술비 정도는 yaitu demi memperjuangkan kesehatan bagi ibunya. Di Korea Selatan, seorang direktur dari perusahaan besar bernama Han menerima informasi dari pengacara Kang 몇 시 비행기? mengenai keberangkatan Marco ke Korea Selatan. Dan dari pembicaraan mereka inilah terungkap jika Han merupakan kakak kandung Marco. 우리 아버지 많이 힘드셔? 응? Di sini juga diperlihatkan ayah Marco bernama Ho Kyung sedang terbaring tak berdaya akibat penyakit jantung. 그 잡종 새끼가 지금 오고 있다고 이리로. Beliau pun cuma bisa memandangi Direktur Han tanpa mengucapkan apa-apa. 그래요, 아버지 막내요. Tak kala anak pertamanya itu menyampaikan kabar kedatangan Marco tak lama lagi. Ketika di perjalanan, Marco merasa sangat antusias karena ini adalah kali pertamanya menaiki pesawat. Bahkan setelah beberapa jam berlalu, ia masih saja asik menonton film pada layar di hadapannya. Hingga tak berselang lama, tanpa disangka-sangka, nobleman datang menghampirinya. Entah bagaimana nobleman bisa sampai di sana serta apa tujuannya, yang jelas kemunculannya membuat Marco merasa tidak nyaman. Apalagi tak kalah doi mengucapkan kalimat-kalimat random. 너 한국 처음 가지? 내가 좋은 팁 하나 가르쳐줄까? 왜 가는 건지는 알고 가냐? Sempat pula Marco bertanya, What the fuck are you? 나 누구냐고? 친구. dan nobleman selalu menjawab kalau mereka adalah teman dekat. Sampai akhirnya seorang pramugari mengingatkan nobleman agar kembali ke kursinya di belakang sana. 죄송하지만 원래 자리로 돌아가 주시겠습니까? Namun sebelum beranjak, nobleman sempat membisikkan satu kalimat terkait tujuan Marco dibawa ke Korea Selatan, yang mana membuat Marco cukup kaget. Setibanya di Korea Selatan, tampak pengacara Kang menelpon Yunju, alias si wanita penabrak Marco tempo hari. Dan disinilah baru terungkap apabila Yunju memang sengaja menabrak Marco agar tidak tertangkap oleh gerombolan preman Filipina. Bahkan pada akhirnya, doi juga membunuh preman-preman itu tak terkecuali John atas perintah pengacara Kang, 정말 오더 내린 대로 처리했으니까. karena telah memberikan ancaman terhadap keselamatan Marco. Nah, usai menutup telepon, kini Yunju lanjut ngobrol dengan bocah perempuan yang belakangan diketahui bernama Gayong. Entah ada hubungan apa di antara keduanya, intinya obrolan mereka tidaklah jauh-jauh dari Marco. 연예인 누구 닮지 않았어? 봐봐봐. Di tempat lain memperlihatkan Direktur Han tengah menyandera dua orang pria tua yang diduga telah bekerja sama membongkar kebusukan Direktur Han, yaitu hendak menguasai harta kekayaan sang ayah. Ya, seakan-akan bisa melakukan apa saja bermodalkan kekayaan serta kekuasaannya. Tanpa banyak basa-basi, Direktur Han pun membunuh bapak-bapak tersebut menggunakan senapan. Ketika Marco serta pengacara Kang dalam perjalanan menuju rumah Direktur Han, tiba-tiba perhatian mereka tertuju pada mobil lain yang ternyata dikendarai oleh nobleman.
di mana Marco masih ingat betul itu adalah pria aneh di dalam pesawat sebelumnya. What the fuck are you? 나 누구냐고? 친구. Kemudian secara mengejutkan, Nobleman langsung mengeluarkan seonggok pistol dan langsung membantai orang-orang di hadapannya. Sehingga membuat mobil pengacara Kang hilang kendali sampai-sampai masuk ke dalam hutan. Singkat cerita, Marco pun tersadar, lalu menyadari bahwa cuma dirinya seorang yang selamat atas kejadian mengerikan tadi. Sementara Nobleman sedang berdiri tak jauh dari sana. Seperti sengaja menunggu kesadaran Marco. Lagi-lagi di sini beliau asik ngoceh ngalor ngidul sambil memperjelas bisikannya di dalam pesawat beberapa waktu lalu yang ternyata mengatakan kalau tujuan Marco dibawa ke Korea Selatan adalah untuk mati. Nah, Marco yang merasa dalam bahaya, apalagi tak kalah melihat Nobleman bersiap-siap melepaskan tembakan, lantas bergegas lari menjauh dari tempat itu. Entah bekerja untuk siapakah pembunuh bayaran satu ini, namun yang jelas beliau tidak berpihak pada Marco maupun Direktur Han. Di sisi lain, Direktur Han memperoleh informasi dari anak buahnya jika rombongan pengacara Kang serta Marco tak kunjung datang sesuai jadwal. Alhasil, ia segera mengerahkan beberapa anak buahnya untuk segera mencarinya. Aksi kejar-kejaran sengit antara Marco dan Nobleman pun tak dapat terhindarkan, di mana Marco terus berlari menuruni perbukitan, tapi Nobleman selalu berhasil menyusul menggunakan mobil. Sampai akhirnya ketika sudah sangat tersudut di sebuah jembatan layang, Marco memutuskan terjun bebas dan hampir saja membuatnya tertabrak truk. Tidak mau kalah, Nobleman pun ikut terjun dari jembatan tersebut, sehingga aksi kejar-kejaran kembali terjadi. Kini, keduanya sama-sama berlari melewati jalan raya hingga masuk ke terowongan nan sangat panjang. Di mana ketika sampai di ujung terowongan, tiba-tiba hujan turun dengan cukup lebat dan Nobleman memutuskan berhenti mengejar karena ternyata beliau mengidap penyakit paru-paru yang membuat tubuhnya semakin melemah dari hari ke hari. Sementara itu Direktur Han merasa murka, tak kalah menerima kabar bahwa rombongan pengacara Kang dibantai oleh pengacau misterius. Dan di sini ia pun berkata kepada sang ayah agar bertahan sebentar lagi, sambil berjanji akan segera membawakan Marco. Ya, masih belum diketahui mengapa Doi sangat menginginkan kehadiran Marco, namun sepertinya bukanlah untuk pertemuan biasa. Saat hari berganti, tampak Marco mencoba menghubungi kantor tempat pengacara Kang bekerja, berbekal kartu nama yang sempat diberikan sebelumnya, di mana tanpa disadari panggilan itu diangkat oleh Hyunju, si pembunuh bayaran utusan pengacara Kang tempo hari. Dengan perasaan khawatir dan ketakutan, dirinya langsung meminta pertolongan sekaligus menginfokan keberadaannya sekarang, dan tanpa pikir panjang Hyunju langsung bergegas menuju tempat tersebut. Namun sebelum Hyunju tiba, tanpa disangka-sangka, mobil Nobleman sudah datang lebih dulu dengan kecepatan penuh. Sehingga lagi-lagi Marco harus berlari tergopoh-gopoh sebab ia sadar nyawanya dalam ancaman besar. Hingga pada akhirnya mobil Nobleman tidak bisa melaju lebih jauh lagi, usai tertahan di sebuah gang sempit dan memaksanya harus ikut berlari. Sayang sekali meski Marco sudah mengerahkan semua tenaganya, tampak Nobleman lebih menguasai lokasi sekitar, apalagi tak kalah Doi menaiki bangunan tinggi setempat, membuatnya dapat melihat arah tujuan Marco berlari. Alhasil, Marco pun tersudut di sebuah gang bersama Nobleman yang kembali menodongkan pistol ke arahnya. Tapi untunglah Marco berhasil menemukan celah melancarkan serangan kejutan, lalu kembali berusaha berlari menjauh, di mana di saat bersamaan Hyunju datang memberikan tumpangan, meninggalkan Nobleman yang belum bisa langsung mengejar, mengingat mobilnya masih tersangkut di antara tembok gang tadi. Di tengah perjalanan, barulah Marco menyadari apabila wanita di hadapannya adalah Hyunju, alias si penabrak tempo hari. Tapi belum sempat Hyunju memberikan penjelasan, tiba-tiba perhatian mereka langsung teralihkan tak kalah berpapasan dengan mobil Direktur Han. Sementara si Direktur tahu betul itu adalah Hyunju si pembunuh bayaran, sebab Doi memang pernah menggunakan jasanya melalui pengacara Kang.
Meski begitu, sekarang Yunju tidak lagi berpihak pada Direktur Han, karena di luar sana ada pihak lain yang mau membayarnya lebih mahal untuk menjalankan suatu misi, di mana misi itu adalah menjauhkan Marco dari si Direktur. 내가 그쪽하고 장난이나 칠 만큼 한 가지가 못한데. Sadar telah dipermainkan dan dihianati, lantas Direktur Han mengerahkan semua anak buahnya mengejar mobil Yunju, lalu seketika terjadilah aksi pengejaran sengit. 저 뒤에 쫓아오는 사람이 네 형이야. Nah, bermodalkan skill mengemudi di atas rata-rata, Yunju mampu melakukan manuver putar balik cukup ekstrim, yang mana membuat rombongan Direktur Han terkecoh. Dan di saat bersamaan, nobleman muncul menyusul mobil Yunju, karena dirinya juga menginginkan Marco. Sedangkan ketika nobleman berhasil mengimbangi kecepatan mobil Yunju tanpa disangka-sangka, ia dikagetkan oleh kemunculan truk dari arah berlawanan, sehingga membuatnya ikut tertahan sementara waktu. Usai berada semakin jauh di depan, Yunju memutuskan berbelok ke arah hutan demi menghilangkan jejak. Dan disinilah Doi mengungkapkan sejumlah fakta yang membuat Marco cukup tercengang. Dimulai dari ayah Marco yaitu Ho Kyung yang ternyata bukanlah orang kaya biasa, melainkan merupakan konglomerat terbesar di Seoul, 서울에서 엄청 큰 재단의 이사장인 건 알고 있어? di mana kekayaannya bersumber dari beberapa perusahaan, universitas, sekaligus rumah sakit yang didirikannya. Diberitahukan pula, hidup sang ayah tidak akan lama lagi akibat penyakit jantung, 심장이 안 좋다지 않아? dan apabila beliau meninggal, maka semua harta kekayaannya akan jatuh ke tangan anak bungsu, bukan ke Direktur Han sebagai anak tertua. Nah, bicara soal anak bungsu, yang dimaksud di sini bukanlah Marco, melainkan Gayong, alias si bocah perempuan di awal film tadi. 봐봐. Usut punya usut, Pak Ho Kyung memiliki 3 orang anak, diantaranya Direktur Han, Marco, serta si paling kecil Gayong. Tetapi Gayong sendiri dilahirkan oleh ibu yang berbeda dengan kedua kakaknya, ialah istri muda Pak Ho Kyung. Jadi, saat Pak Ho Kyung tidak sadarkan diri, istri mudanya yaitu Nona Chung alias ibu kandung Gayong, memanfaatkan keadaan untuk membuat surat wasiat bermaterai, yang menyatakan jika kelak semua harta akan dilimpahkan kepada Nona Chung. Sedangkan Direktur Han tidak akan memperoleh warisan sepeser pun, dan sudah pasti akan menjadi gembel. Sejak saat itulah Direktur Han berusaha keras menyelamatkan serta menyadarkan sang ayah, tidak lain demi membatalkan surat warisan sebelumnya. Ia pun sampai mencari keberadaan Marco lalu mendatangkannya ke Korea Selatan, karena sebagai anak kandung diharapkan Marco dapat menjadi pendonor jantung bagi sang ayah. 요거 네 심장이 필요한 거라고. Dari sini juga terbukti bahwa perkataan nobleman beberapa waktu lalu memang benar-benar nyata, yaitu tujuan Marco datang ke Korea Selatan adalah untuk mati. Sementara Yunju sendiri bertujuan membunuh Marco untuk menggagalkan rencana Direktur Han agar warisan tetap jatuh ke tangan Gayong serta ibunya. Sebab ternyata Doi berpihak pada Gayong usai dijanjikan bayaran bernominal sangat fantastis. Namun sebelum berhasil menembak Marco tanpa disangka-sangka, mobil Yunju ditabrak oleh nobleman dan menciptakan momen bagi Marco melarikan diri. Alhasil terjadilah pertikaian antara kedua pembunuh bayaran ini, di mana pada akhirnya nobleman tetap jauh lebih unggul, tak kala Doi berhasil memanfaatkan kelengahan Yunju, kemudian melepaskan tembakan tepat ke arah kepalanya. 적당히 하시 정말. Sedangkan di sisi lain ketika Marco berlari keluar dari hutan, di saat bersamaan Direktur Han juga melewati area tersebut. Sehingga tanpa pikir panjang, ia pun membawa Marco ke rumahnya untuk bertemu dengan sang ayah. My brother. Setibanya di rumah, ternyata Gayong telah menantikan kedatangan mereka. Dan terlihat ia sangat tidak senang terhadap kehadiran Marco, 족같다 너. yang berpotensi mengacaukan semua rencananya dalam menguasai warisan Pak Ho Kyung. Ya, meski sadar betul apabila hal buruk akan menimpa dirinya, Marco tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Direktur Han yang dikelilingi begitu banyak penjaga. Toh kalaupun berhasil kabur dari rumah itu, ia tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Kembali ke nobleman yang kini berada tak jauh dari kediaman Direktur Han. Dan sepertinya Doi sedang memikirkan sesuatu. Di hadapan sang ayah, tampak Direktur Han meluapkan kebahagiaan. Sebab tak lama lagi semua rencana busuknya akan segera terwujud. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk membuat Marco tak sadarkan diri menggunakan bius, agar proses transplantasi jantung dari Marco ke Pak Ho Kyung bisa dimulai. Namun kenyataannya semua tidak berjalan mulus, di mana saat berada di ruangan operasi, tiba-tiba Marco malah terbangun. Dan ini tidaklah sesuai perhitungan para dokter.
Keadaan pun bertambah buruk tak kala salah seorang perawat membuat kekacauan dengan menyerang orang-orang di ruangan tersebut. Sebab usut punya usut, beliau adalah nobleman. 줄래 반갑지? Kemudian nobleman berusaha membangunkan Marco lalu memberikannya pakaian. Dan sambil menunggu kesadaran Marco terkumpul sepenuhnya, nobleman menembaki para penjaga di luar sana yang berusaha menerobos masuk ke dalam. Marco yang sebenarnya tidak tahu apa-apa dan cuma menjadi korban keserakahan kakaknya, kini mulai melampiaskan amarah kepada sang ayah dikarenakan telah pergi begitu saja meninggalkannya bahkan sejak masih dalam kandungan. Lebih parahnya, sekarang sang ayah malah hendak merebut jantung milik Marco. Di momen inilah Pak Ho Kyung terbangun tapi tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bisa menggenggam erat tangan Marco. Menyadari ada kejanggalan di ruangan operasi, lantas Direktur Han langsung mengerahkan puluhan anak buahnya dengan membekali diri masing-masing menggunakan senapan laras panjang. Namun meski sudah menang jumlah serta peralatan tempur, mereka tidak bisa bertindak gegabah karena sedikit saja kesalahan dapat membuat nyawa Pak Ho Kyung atau Marco melayang. Tanpa mengetahui secara pasti soal apa tujuan utama nobleman sampai bertindak sejauh ini, Marco cuma bisa mengikuti semua arahan nobleman. Ia pun dibawa keluar menemui Direktur Han beserta puluhan anak buahnya. Dan disinilah baru terungkap kalau ternyata nobleman hendak memanfaatkan keadaan untuk memeras harta Direktur Han, di mana beliau berjanji akan melepaskan Marco, begitu pula Pak Ho Kyung, asalkan Direktur Han mau membayar tebusan senilai 10 juta dolar. 야, 근데 이거 진짜 엄청난 돈이야. Meski Direktur Han sempat melakukan nego setengahnya saja, yaitu 5 juta dolar, nobleman tetap pada pendiriannya. 얘가 잡종이라고 얘 심장도 반쪽짜리는 아니잖아. Kemudian di tengah perundingan cukup alot ini, tanpa disangka-sangka, Gayong mempersiapkan sebuah pistol yang didapatkannya dari Yonju tempo hari, dan bermodalkan pistol itulah ia berusaha menembak kepala Marco. Tetapi untunglah nobleman sadar akan gerak-geriknya, sehingga beliau mampu menghindar dengan kembali masuk ke ruangan operasi. Sempat para penjaga ikut melepaskan tembakan akibat latah, namun langsung dihentikan oleh Direktur Han karena bisa mengancam keselamatan Marco serta sang ayah. Di sini paha nobleman pun terkena tembakan imbas dari kekacauan sesaat tadi. Bahkan tampak seonggok peluru juga bersarang di perut bagian samping Pak Ho Kyung. Ya, sebenarnya Pak Ho Kyung sendiri masih hidup, tapi sudah dalam kondisi kritis. 아, 이러면 천만 달러 나가리네. Tak berselang lama, Direktur Han beserta anak buahnya menyusul ke dalam dan melihat menggunakan mata kepalanya sendiri apabila sang ayah mengalami luka tembak. Meski begitu, nobleman mengatakan jika Pak Ho Kyung belumlah meninggal dan masih bisa selamat asalkan segera mendapatkan penanganan dari pihak medis. Alhasil, keadaan ini menuntut Direktur Han harus menuruti perkataan nobleman, apalagi sekarang nobleman mulai memberikan gertakan, mengarahkan dua pistol sekaligus ke arah Marco maupun Pak Ho Kyung. Pada akhirnya, si direktur bersedia membayar 10 juta dolar, di mana ia langsung menghubungi asisten pribadinya untuk melakukan transfer. 지금 내가 불러준 대로 1,000만 달러 싸줘. Dan tanpa membutuhkan waktu lama, 10 juta dolar sudah berpindah ke rekening nobleman. Sebagai pembunuh bayaran berintegritas tinggi, nobleman pun menepati janjinya untuk melepaskan Marco, begitu pula Pak Ho Kyung. Lalu entah apa maksudnya, sebelum Marco dibawa pergi menuju ruangan lain, beliau sempat berkata, 느미디까 너만 잔, 기니까 마마따이. Singkat cerita, ketika hendak meninggalkan lokasi, tiba-tiba rombongan Direktur Han menodongkan senapan ke arah nobleman dengan tujuan mengambil alih 10 juta dolar tadi, yang mana ternyata keadaan ini memang sudah diprediksi oleh nobleman. 씹새끼 끝까지 허세는. Bahkan saking memperhitungkannya, nobleman juga sudah sangat siap melancarkan serangan kejutan. Sehingga walaupun hanya seorang diri, beliau mampu menumbangkan puluhan anak buah Direktur Han di ruangan tersebut. Aksi pembantaian pun berlangsung cukup sadis, membuat Direktur Han cuma bisa bersembunyi sambil menunggu momen melancarkan serangan balik. Tetapi saat momen itu tiba, sayang sekali nobleman terlebih dahulu melepaskan tembakan, tepat mengenai tubuh Direktur Han.
Singkat cerita, semua penjaga berhasil dibantai, tidak terkecuali Direktur Han yang meninggal dengan sendirinya, usai menerima berbagai macam serangan hingga kehilangan banyak darah. Sementara di sisi lain, Marco hanya diam mematung, seakan-akan tidak percaya atas kejadian mengerikan tadi. Sambil berjalan bersama keluar dari ruangan itu, 야, 신경 쓸 거 없어. 어차피 너랑 상관없는 인간들이야. Nobleman mengatakan kalau Marco tidak perlu khawatir, karena Marco tidak ada hubungannya dengan orang-orang di sana. Ketika hendak meninggalkan rumah tersebut tanpa disangka-sangka, Gayong kembali muncul sambil menodongkan pistol ke arah Marco. Ya, meski sudah berhasil memenangkan harta warisan Pak Ho Kyung, Gayong tetap berniat membunuh Marco. Dikarenakan Marco berpotensi membocorkan kasus ini ke publik di kemudian hari, dan mungkin akan memanfaatkan keadaan untuk memeras harta Gayong. Mendengar perkataan itu, lantas Marco langsung menampar si adik. Sambil berkata apabila dirinya tidak pernah sudi menerima, bahkan sampai memperebutkan harta warisan sang ayah. 이딴 재산 거저준데도 더러워서 안 가져와. Kemudian di tengah adu mulut inilah, Nobleman mulai mengungkapkan kebenaran yang lagi-lagi membuat Marco serta Gayong tercengang. Beliau mengatakan jika sebenarnya Marco tidaklah memiliki hubungan keluarga dengan Pak Ho Kyung, Direktur Han maupun Gayong. 이 사람들 너랑 상관없는 인간들이라니까? Jadi sekitar beberapa hari yang lalu memperlihatkan Nobleman tengah berdiskusi bersama Yunju, di mana ternyata mereka merupakan partner di dunia kejahatan, meliputi pembunuh bayaran, penipuan berskala besar, dan lain-lain. Nah, saat itu mereka menerima kabar apabila Direktur Han alias konglomerat asal Seoul sedang mencari adiknya yang diketahui berada di Filipina. Sebagai agen profesional, Yunju pun ditunjuk langsung oleh Direktur Han untuk menemukan adiknya itu, tentunya sambil dijanjikan bayaran sangat tinggi. Hingga pada akhirnya Nobleman terpikirkan bahwa daripada harus susah payah mencari adik kandung asli Direktur Han, mengapa tidak dibawakan orang lain saja yang sekiranya memiliki latar belakang nan mirip. Sejak saat itulah Nobleman mulai mendatangi satu persatu panti asuhan Kopino di Filipina, hingga pada akhirnya ia pun bertemu Pak Kim di Kim's Kopino dan langsung menjelaskan maksud tujuannya datang ke sana. Sebenarnya, Pak Kim merasa keberatan terlibat dalam kerjasama ini yang jelas-jelas merupakan aksi penipuan. 적당한 애로 하나 골라달라고요. Namun ketika Nobleman menawarkan imbalan cukup besar, Pak Kim pun berubah pikiran, mengingat beliau memang membutuhkan banyak uang agar bisa terus mengelola panti asuhan Kim's Kopino yang terancam ditutup disebabkan masalah administrasi. Usai melalui diskusi panjang lebar, didapatilah nama Marco, di mana kebetulan Marco memang sedang mencari keberadaan sang ayah. Nah, dari sinilah skenario Nobleman serta Yunju pun dimulai. Diawali dengan aksi penabrakan oleh Yunju pada malam itu, I'm really sorry. We should go to the hospital right away. yang selain bertujuan menghindarkan Marco dari kejaran gangster Filipina, juga bertujuan mencuri identitas lengkap Marco ketika berada di rumah sakit. Bahkan ketika menjalani serangkaian pemeriksaan, tanpa disadari seorang dokter melakukan tes DNA terhadap Marco, untuk kemudian datanya direkayasa agar sesuai dengan milik Pak Ho Kyung. Intinya, Direktur Han memperoleh informasi mengenai keberadaan adiknya, tidak lain adalah Marco, dan ia memerintahkan pengacara Kang melakukan penjemputan. Di saat bersamaan, Pak Kim juga menginfokan ke Marco kalau sang ayah telah ditemukan dan akan segera datang ke Filipina. 부장, 뭐 바로 오시겠대? Tetapi seiring berjalan waktu, Nobleman serta Yunju mulai memiliki tujuan berbeda. Di satu sisi, Nobleman diberitahu oleh seorang dokter jika umurnya tidak akan lama lagi akibat penyakit paru-parunya, dan seakan-akan bertobat, sejak saat itulah dirinya malah berniat menyelamatkan Marco yang sudah ditumbalkan ke dalam skenario palsunya. Sedangkan di sisi lain, Yunju semakin tak terkendali akibat keserakahannya, apalagi tak kalah direkrut oleh Gayong dengan bayaran cukup tinggi untuk membunuh Marco. Dan ya, semua berakhir seperti sekarang ini. Beruntunglah Marco masih bisa selamat, bahkan Nobleman berhasil memeras 10 juta dolar dari Direktur Han yang ternyata akan digunakan membiayai operasi ibu Marco sekaligus kebutuhan-kebutuhan lain. Marah? Pasti. Tapi mau bagaimanapun semua sudah terjadi, sehingga Marco harus bisa legowo. Toh mau bagaimanapun yang penting dirinya masih hidup sampai sekarang, dan tujuan awalnya untuk menyelamatkan sang ibu akan segera terwujud. 아자고 빨리 가자. Sementara Gayong cuma berpesan agar Marco serta Nobleman jangan pernah muncul di hadapannya lagi. 야, 너 다시 오지 마. Beberapa hari kemudian, memperlihatkan ibu Marco telah menjalani operasi dan diperkirakan akan segera pulih kembali. Sedangkan di tempat lain, panti asuhan Kim's Kopino tidak jadi ditutup, bahkan sekarang tengah direnovasi menjadi lebih layak lagi.
Kemudian berpindah ke sebuah taman, tampak kini hubungan antara Marco dan nobleman sudah seperti teman dekat, di mana nobleman mulai membahas banyak hal mengenai penyakitnya, termasuk sisa hidupnya yang tidak akan lama lagi. Sempat Marco bertanya, 병원은 가봤어? tapi nobleman menjawab kalau dirinya tidak mau pergi ke rumah sakit dan lebih memilih datang ke klinik ilegal nan terkenal di masyarakat, sebab merasa cocok dengan obatnya. Usai ngobrol ngalor ngidul, nobleman pun mengucapkan salam perpisahan, namun tidak ditanggapi serius oleh Marco. Fuck. Keesokan harinya, nobleman mencoba saran dari Marco untuk datang ke dokter sungguhan. Dan kali ini ialah yang merasa kaget bukan main, tak kala si dokter mengatakan bahwa paru-parunya sangatlah sehat tanpa ditemukan penyakit apapun. Memang, dahulu nobleman tergolong perokok aktif hingga membuatnya mengalami penurunan kualitas paru-paru. Namun, seiring berjalan waktu keadaannya mulai membaik setelah berhenti merokok. Si dokter pun menyarankan agar jangan datang lagi ke klinik ilegal agar tidak terulang lagi diagnosis asal-asalan.